Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan gua Andri. Seperti biasanya di sini kami akan menceritakan pengalaman mistis dari pemirsa kawan kumis. Ya, Tapi sebelum lanjut nih, di ya, sini gua mau cerita dulu nih apa yang gua alamin dan ini tuh menyambung ke hal yang episode kemarin nih. yang kita ceritain lah ya. Ini tuh relate. Jadi kan kemarin si Mbak Sylvia ya, Ya, Mbak Selvi ya. dia itu pas sendirian di rumah kayak ada yang nyalain keran air gitu kan. Ya, betul betul. Nah, ini juga kan Kita mengalami, kejadian yang serupa. ya betul. Dan anehnya tuh kita tuh mengalami kejadian ini dulu, tapi setelah itu baru dapat cerita ini ya. Iya, betul betul Jadi betul. anjir relate gitu. Nah, Gini, gua jelasin dulu. Jadi dapur sama kamar mandi itu memang satu apa ya, satu tempat lah. iya Gitu. satu ruangan. Satu Nah, ruangan gitu. Jadi nggak beda jauh. Nah, pada sebelumnya kita kan bikin kopi ya. ya, Di dapur tuh kita bikin kopi dan lu tuh sempet ke kamar mandi dulu iya sempat untuk buang air kecil kan. buang air kecil. Dan Nah. memang gua juga ngeh lah gitu kalau itu tuh, ya dimatiin lah kerannya tuh gitu. Terakhir sama gua tuh Iyalah, kalau misalkan nggak dimatiin juga gua pasti apa ya, menyuruh menyuruh lu buat, untuk buat matiin gitu kan, pasti kedengeran. iya iya iya. Nah, sampai akhirnya udahlah ya bikin kopi. Nah, ke studio nih buat tag. Nah, di sini sebelum tag, betul kata lu, gua kan ke kamar mandi dulu, tapi kamar mandinya bukan yang Beda. dekat dapur. Nah. Kamar mandi yang di dalam kamar. Iya, betul. Akhirnya gua kembalilah ya. Pas tag, kok ada suara air nih yang kayak Ya air nyala gitu air kan. nyala tapi keras gitu kan. Mm-mm. Nah, lu di situ kan nanya. Ya gua kan bilang sama lu kan, karena gua ya tahu lu habis dari air gitu kan. Jadi lu nyangkanya gua gitu kan. Gua bilang ke si Alda, itu tuh matiin air orang lu terakhir kan dari kamar mandi gitu. Nah, sebelumnya juga gua kan ke kamar mandi tuh bukan yang di dapur, tapi yang di kamar. Yang di kamar kan. Tapi ini yang kedengaran tuh kan di yang dapur, ha. Tapi di situ tuh cuman ada kakak gua doang kan. Nah, Itu juga udah tidur lah. udah tidur Kita tag aja tengah malam. tengah malam Nah, akhirnya kan kita ke warung ya, karena menyangka itu orang rumah orang rumah. yang nyalain. Akhirnya kita ke warung dulu buat beli ya rokok lah. Heeh. Pas balik tuh dari warung, kakak gue tuh udah nunggu di depan ya. Di sini Langsung nih. nanya, tadi ke air. Ah, kenapa gitu? Mm-mm. Itu ada suara air yang nyala. Udah gua matiin, kata kakak gua kan kemarin. Nah, di sini gua juga langsung bilang, gua juga ngedengar tuh ada suara keran air dan itu bukan gua malah kan ke warung. Kayak gitu. Tapi sebelumnya ngedengar juga. Ngedenger juga. Kirain gua itu lu gitu kan. Ternyata kakak gua juga mikirnya itu gua. Ya saling menuduh. Saling menuduh padahal itu anjir tidak ada yang Tidak ada yang ke air. air. Ini aneh banget sih. Nah itu makanya gua juga, ya kan ditanya juga sama kakak lu kan, yang terakhir di kamar mandi dapur siapa, ya kan gua bilang gua. Tapi udah dimatiin kok. Tapi udah dimatiin. Jelas, Dan soalnya padahal gua juga lihat. iya, pada saat kita tag juga kan nggak ada suara air di dapur kan. Ya, cuman ketika lu udah beres dari air yang di kamar tuh, nah di situ gua nggak denger juga suara air, yang jadi gua nyangkanya ya lu itu tuh gitu, bekas lu Bukan, ternyata ya mungkin itu hantu penunggu di penunggu rumah. di sini kan. Soalnya apa ya? Banyak juga yang bilang, Dri, kalau di kamar mandi itu tuh ya kayak teman-teman gua lah, ada yang indigo atau gimana. Aha. Kalau habis dari air itu tuh suka bilang, wah di sini adaan gitu. Adaan teh apa ya? Adaan China. Ada penunggunya lah gitu. Tapi gua selama ini ya biasa aja sih, karena cuek aja ya udah. Ya udah biasa Udah lah. biasa gitu. Kayak lu juga di rumah pasti kayak gitu kan. Dan gua juga kan udah biasa lah di sini kan. Tapi ini gua nyeritain kok ngerasa merinding juga nih Nal, anjir. Ya, sama sih gua juga. Udahlah. Kemarin tuh enggak, gua logikanya Hah? mungkin apa ya? Itu ngebuka dikit si keran. Cuman si toren tuh airnya lagi naik. Jadi kayak ngebuka sendiri, tapi gak mungkin sampai full ya. Sampai full nggak Itu mungkin, yang soalnya anehnya. itu
kayak yang diputer sengaja juga gitu. Ya kebuka penuh lah gitu kan. Nah, tulin sekaliannya pengubah kencing. Ya berniat untuk mandi mungkin ya atau gimana? Udahlah. Berak mungkin. Ya bisa jadi. Ini takutnya dia nggak dengar lagi. Udahlah. Udahlah. Kita lanjut Takutnya. aja. Sekarang kita ada cerita apa nih? Nah di sini nih kita mendapatkan cerita pengalaman mistis dari seseorang yang bernama Ares. Tuh. Oh, ini yang kemarin ya. Iya. Ares. Yang Ceritanya mengalami kejadian mistis setelah dari bioskop ya. ya Bioskop. pulang dari bioskop. Dan itu tuh habis menonton film hantu ya. Film hantu bersama ceweknya lah. Gitu. Cuman dia ini tuh kayak yang ya kebayang-bayang lah gitu habis nonton hantu tuh. Ya lu juga pasti pernah ngalamin Relate lah. ya. Pasti kebayang-bayang gitu. Oke, tapi kita lanjut ke ceritanya setelah yang satu ini ya. Oke. Bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera diputar. Jadi awal mula ceritanya ketika dia ini selesai menonton film hantu di bioskop bersama ceweknya nih. Nah, dan memang ya di sini tuh dia takut terus kebayang-bayang dengan ya apa yang dia tonton pada saat itu tuh. Jadi di sini tuh dia pulang sekitar pukul 9 malam lah. Dia selesai mengantarkan ceweknya dan bergegas untuk ke rumahnya. Dan di sini di rumahnya tuh dia langsung ke kamar. Dan di situ tuh masih ya kebayang Keingat banget lah, keinget apa yang film dia hantunya. tonton gitu. Nah, ketika dia tidur, dia diselimut nih. Dan posisi memang kamarnya tuh dimatikan lampunya tuh. Dan dikunci juga ya. Dan dikunci juga. Nah, cuman nih ketika dia diselimut, si selimutnya tuh ada yang narik nih Nal. Nah, di sini tuh dia mikirnya mungkin ya adiknya lah ya yang jahil gitu kan. Karena memang kamarnya juga ya saling Deketan lah ya. berdekatan, Sebelahan gitu. bersebelahan. Ketika lagi tarik menarik, di sini tuh dia kepikiran lagi karena memang udah dikunci pintu kamarnya tuh, jadi nggak akan mungkin kalau adiknya masuk. Nah, Baru nge ya. baru dan di situ tuh masih tarikan lah gitu. Nah, cuman ketika dia lihat dan selimut itu tuh udah ketarik lah, nah karena tenaganya emang agak gede juga tuh menurut dari ya Bang Ares ini tuh. Pasti lihat. Nah, pas dilihat nggak ada siapa-siapa tuh. Nah, cuman ada ya selimutnya tuh kayak udah di bawah lah di lantai gitu. Tapi dia di situ masih menglogikakan ya. Menglogikakan. Kayak apa ya? Ngait tuh apa ya? Ya kayak terkait gitulah ya. Di salah satu paku gitu. Nah, Dia mikirnya itu, kayak gitu. mikirnya kan. kayak gitu. Ditambah mungkin ini mah kebayang-bayang dari yang film juga. Jadi gua ngaco lah gitu. Maco. Tapi ini tuh yang tempat dia yakin tidak hanya sekali ya. Ada kejadian lainnya. Ada kejadian lainnya. Coba lu ceritain lagi. Nah, di sini ya udahlah dia ambil lagi selimutnya. Agak takut juga lah ya. Dia menyalakan lampunya nih. Di sini tuh dia tidur dengan keadaan lampu menyala. Namun ketika dia hendak buat tidur, lampunya tuh kayak dimainin nah. Mati nyala gitu. Di sini tuh dia ya ngelihat juga gitu dan ngedenger kalau si saklar lampunya tuh kayak yang kayak yang dijetrek-jetrekin gitu. Tapi di sini dia nggak bisa lagi berlogika karena nih dia kalau misalkan mikir ini ada yang mainin dari KWH listriknya, itu bisa jadi. Tapi pas dia lihat ke saklarnya itu saklarnya juga gerak-gerak. Gerak-gerak. Ini yang gobloknya. Nah di sini dia, aduh, anjir, kan di sini udah takut juga lah. Nah cuman di sini tuh dia
ya kayak nyubit-nyubitin tangannya karena mikirnya kayaknya mimpi gitu kan atau ini. halu nih, halu Atau gitu. halu. Cuman di sini tuh seketika lampunya tuh mati. Jadi diakhiri dengan lampunya tuh mati. Nah, ketika mati di sini tuh kan dia kebangun lah ya. Ketika lampu mati, di sini dia samar-samar kayak yang melihat ya bayangan hitam dan itu tuh posisinya berada di saklar lampu itu. Nah, Berarti dekat pojokannya ya. dekat pojokannya. Ini nih yang ngeri, katanya dia sampai kesurupan ya. Ya, betul. Nah, jadi di sini tuh dia, ya bayangan dia ya. Ketika dia melihat bayangan itu tuh, seketika lampunya tuh dinyalakan kembali dan nggak ada siapa-siapa. Nyalanya lampu tuh ya sendiri juga gitu. Karena memang keadaan Bang Ares tuh masih di tempat tidur. Nah, cuman mati kembali lampunya tuh. Nah, di sini ketika mati itu si sosok bayangan ini kayak yang lari ngeloncat ke tubuh Bang Ares. Nah, Di pandangan Bang Aris ini di ya. pandangan Bang Ares dan di situ Bang Langsung- Ares gak bisa ngapa-ngapain. Langsung sadarkan diri aja ya. Pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain dia ini. Takut lah ya gitu. Nah, ternyata yang dari pandangan Bang Ares ya dia nggak bisa bergerak terus melihat sosok bayangan itu tuh ada di atas badannya. Ternyata memang nyatanya tuh Bang Ares ini tuh Kesurupan. kesurupan. Wah, Dan ini itu gila. tuh lagi di kerumunin orang Bintan dan ya orang tuanya di situ tuh. Nah, ini kan anehnya tuh si kamarnya dikunci ya. Dikunci. Jadi dia nggak sempet buka kan. Nah, si orang tuanya sampai ngedobrak kan gitu. Iya. Ini nih katanya pas kesurupan Ya. si Bang Aris ini tuh melakukan hal yang aneh gitu pada saat dilihat sama orang tuanya dan apa ya yang dipanggil ustadznya gitu. Dia tuh kayak lagi ngerokok tapi rokoknya tuh sampai 4 tuh di mulutnya. Nah, itu Yang bikin ngerinya ya. Ya, betul. Dan memang pada saat ketahuan kalau Bang Ares ini tuh kesurupan tuh awalnya ibunya tuh kayak ngedenger suara gaduh di kamar Bang Ares ini. Ke tembok. Heeh. Ternyata ketika di sini tuh ibunya ketuk-ketuk pintu, Manggil-manggil gak nyaut. manggil-manggil nggak nyaut. Dengan kekhawatirannya ibunya tuh manggil papanya dan berakhir didobrak. Ketika kebuka ternyata Bang Ares ini tuh ya betul kata lu lagi ngerokok 4 batang di mulutnya. Nah, di sini sambil Bang Ares tuh ngejeduk-jedukin kepalanya ke tembok. Ngeri. Dan itu tuh ngejedot-jedotinnya tuh kayak ke belakang gitu loh. Cuma saya sambil ngerokok, rokoknya tuh nempel di mulut. Orang tuanya ini tuh langsung manggil Ustadz. Soalnya udah tahu kesurupan, apalagi matanya putih. Putih. Orang tuanya tuh beserta Ustadznya ini ya mencoba untuk mengobati Bang Ares ini lah ya. Menurut keterangan dari Pak Ustadz ini, Bang Aresnya tuh ya diikuti oleh salah satu sosok lah gitu. Pada saat setelah nonton bioskop ya. Pada saat setelah nonton bioskop. Tapi ini tuh makhluknya tuh tidak satu katanya. Nggak satu. Jadi yang ada ikutin juga tuh. yang ngikutin dari saat si Bang Aris ini nganterin ceweknya. Betul. Jadi katanya ada penunggu pohon gitu yang Yang ikut. ngikutin juga. Yang Kayaknya emang udah mengundang mungkin ya dari Nah, hatinya itu. juga udah menarik gitu. Sampai akhirnya pada masuk mungkin. Nah, itu Ngikutin, kayaknya ya. secara tidak langsung Bang Ares ini tuh kayak yang ngebuka gitu kan. Iya. Wah. Dia mungkin karena ya ketakutan dia Nah, setelah nonton film jadi mungkin ya. kebayang-bayang dan akhirnya mengundang. Seperti itu ya logikanya. Logikanya mungkin Tapi lah ya. tidak tahu nih kan apa yang sebenarnya terjadi gitu, tidak ada yang tahu ya. Ya intinya sih alhamdulillahnya Bang Ares tidak mengalami hal yang tidak diinginkan lah gitu. Ya betul. Dan tidak lupa nih buat Bang Ares, makasih banyak ya
udah ngirimin ceritanya ke Kumis Podcast gitu. Iya, betul. Wah. Meskipun nggak detail lah ya. Ya, ini adalah sebuah pengalaman yang begitu creepy lah. Betul. Dan relate juga nah. Soalnya kan gue juga kadang kalau udah nonton film mau dimanapun gitu kan, mau di bioskop pasti kebayang Pasti tuh film kebayang. hantunya tuh. Jadi pesannya buat kalian semua, jika kalian itu sedang takut atau terbayang, gitu, cobalah memikirkan hal yang positif gitu. Betul, Jangan betul. sampai kayak apa ya, terhipnotis gitu kebayang-bayangnya. Nah, Soalnya gue juga itu. pernah kebayang Gimana banget tuh, Dang? iya kebayang banget sampai rasain teh naonnya perasaan lah gitu. Ngerasain itu gimana? Ngerasa tapi yang padahal enggak gitu. Ya, betul, betul, betul. Jadi gue mah kayak udahlah. Nah, itu. Jadi dialihin gitu ke nonton bokep. Enggak. Nah, yang positif dong. Ya intinya apalagi buat kalian kawan kumis kalau misalkan kebayang mantan kan. Udahlah, ini enggak akan benar kalau udah bahas mantan. Ya, Oke, betul. mungkin segitu aja cerita dari Bang Ares ini. Terima kasih Terima banyak. kasih banget. Semoga sehat selalu buat Bang Ares. Amin. Kita tutup aja. Oke, mungkin segitu aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya. Nya.